Jumpa lagi dengan Galuh Bayuar di channel dalam mata kuliah Antropologi Pariwisata. Kali ini akan coba kita review makalah dari kelompok 10 yang membahas mengenai dampak positif dan negatif pariwisata. Kelompok 10 menjelaskan definisi pariwisata sebagai berikut. Makalah yang kami presentasikan berjudul Dampak Positif dan Negatif dari Pariwisata. Disusun oleh kelompok 10 dengan anggota Dea Frastika, Herald Faisal, Satriantoro Reza, dan Windy Triswati. Pengertian pariwisata. Pariwisata berasal dari dua kata, yakni pari dan wisata. Pari dapat diartikan sebagai banyak, berkali-kali, berputar-putar, atau lengkap. Sedangkan wisata dapat diartikan sebagai perjalanan atau bepergian yang dalam hal ini sinonim dengan kata travel dalam bahasa Inggris. Atas dasar itu, maka kata pariwisata dapat diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar dari suatu tempat ke tempat yang lain, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan tour. Yoeti, 1991-103. Sedangkan menurut R.G. Sukadijo, 1997-8, pariwisata ialah segala kegiatan dalam masyarakat yang berhubungan dengan wisatawan. Pariwisata secara umum pariwisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan seseorang untuk sementara waktu yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan meninggalkan tempat semula dan dengan suatu atau bukan maksud untuk mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati kegiatan pertamasyaan atau rekreasi untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam. Review dan saran dari saya masih terdapat dasar pengertian yang kurang jelas untuk awal pembahasan ini. Sebagai pembuka bahan diskusi hal ini sudah cukup, walaupun untuk menentukan arah diskusi dan pembahasan yang akan membahas dampak positif negatif masih perlu untuk dioperasionalkan konsep pariwisata yang mana yang akan dibahas secara spesifik ataupun jenis-jenisnya. Baik, silahkan lanjutkan. Dampak positif. 1. Penghasil devisa. 2. Mendorong investasi dan infrastruktur. 3. Stimulan terhadap industri lain. 4. Terciptanya lapangan kerja. Dan meningkatkan pendapatan. 5. Eksploitasi positif. Dalam skala ekonomis bagi perusahaan nasional. 6. Difusi pengetahuan. Penelitian dan pengembangan. Serta akumulasi modal sumber daya manusia. Berikutnya tentang dampak negatif dari pariwisata antara lain sebagai berikut. Perubahan sosial, globalisasi, standarisasi dan komersialisasi, bentrokan budaya, meningkatkan kriminalitas, pendapatan yang tidak tetap, bagi pekerjaan musiman, musim liburan, penebangan liar, kemacetan, meningkatnya harga, souvenir. 10. Rusaknya sarana dan prasana, ruang terbuka. 11. Pengaruh buruk terhadap nilai-nilai lokal. Di sini masih akan memunculkan banyak pertanyaan, perubahan sosial, bagaimana globalisasi menjadi dampak negatif? Standarisasi dan komersialisasi? Ini juga belum tentu menjadi dampak negatif jika dipandang dari pendapatan daerah, ekonomi daerah. Bentrokan budaya, meningkatkan kriminalitas. Pendapatan yang tidak tetap bagi pekerjaan musiman, musim liburan. Penebangan liar, juga belum tentu terjadi ketika terdapat wisata, kemacetan. Hal ini juga tergantung konteks wisata, wilayah pedesaan atau perkotaan. Meningkatnya harga souvenir. Hal ini juga cukup baik jika dikelola dengan benar dan terorganisir. Mengenai rusaknya sarana dan prasarana ruang terbuka, hal ini juga masih dipengaruhi berbagai kebijakan, aturan dan pengelola serta pengelolaannya. Pengaruh buruk terhadap nilai-nilai lokal hal ini juga tidak atau belum tentu dipengaruhi pariwisata. Silakan lanjutkan. Dampak dalam skala desa. Dampak positif. Membuka lapangan pekerjaan. Meningkatkan perekonomian.
memperkenalkan produk lokal pada wisatawan, meningkatkan kecintaan terhadap desa, melestarikan budaya dan tradisi. Dampak negatif: tergerusnya budaya lokal oleh budaya luar, menyebabkan kemacetan dan polusi udara. Banyaknya campur tangan dari pihak ketiga. Tercemarnya lingkungan. Nah, di sini disebutkan beberapa dampak positif dan negatif dalam skala desa. Penjelasan semestinya ada urutan atau konsep-konsep awal dengan membahas dampak pada skala negara, ataupun wilayah-wilayah yang lebih besar, ataupun misalnya membahas mengenai oposisinya yaitu wilayah kota. Bagaimana jika menyadari terdapat berbagai konteks hutan, pedalaman, pantai dan pegunungan di mana hal tersebut mempengaruhi konteks kebudayaan atau tipe-tipe kepribadian dari manusia atau masyarakatnya. Sampai halaman slide ini saya belum menemukan sudut pandang antropologinya, silahkan lanjutkan. Kesimpulan: pariwisata adalah sesuatu yang tidak asing lagi di telinga masyarakat, yang merupakan sesuatu yang disukai oleh banyak orang untuk berkreasi dan menghilangkan penat baik bersama teman, pasangan, saudara dan keluarga. Meskipun pariwisata diminati oleh banyak orang, pariwisata juga memiliki dampak positif dan negatif yang perlu kita ketahui. Sebagaimana biasanya, segala sesuatu pasti ada dampak positif dan negatifnya, begitu juga dengan pariwisata. Seperti pada kasus yang ada di Desa Tarumajaya, dapat disimpulkan bahwa dalam membangun potensi wisata di suatu daerah, tentunya harus memikirkan dampak bagi masyarakat sekitar secara matang. Hal ini dilakukan agar pembangunan potensi wisata tidak hanya menguntungkan satu pihak saja, tetapi manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar secara merata. Saran: sehubungan dengan penulisan makalah ini, penulis mengemukakan saran supaya dalam pengembangan pariwisata harus memperhatikan segala aspek, baik aspek yang mengandung dampak positif maupun dampak negatif. Di dalamnya, penulisan makalah ini diharapkan menjadi sebuah sumber bacaan kepada siapapun untuk menambah wawasan pengetahuan mengenai dampak positif dan negatif dari pengembangan pariwisata, serta menjadi sebuah sumber referensi dalam penyusunan karya ilmiah. Baik, di sini hingga saya mendengarkan hingga pada kesimpulan saya sama sekali belum menemukan pandangan kelompok ini secara antropologi dalam mendeskripsikannya, apalagi analisisnya. Bahkan mengapa contoh kasus di Desa Tarumajaya, dapat disimpulkan bahwa dalam membangun potensi wisata di suatu daerah, tentunya harus memikirkan dampak bagi masyarakat sekitar secara matang, apa yang terjadi di sana, bagaimana semua unsur atau bagian dari masyarakat, investor dan pemerintah desa sampai daerah mengelolanya. Pihak mana yang diuntungkan? Mengapa demikian? Saran juga tidak mempunyai dasar permasalahan dan aspek-aspek yang menjadi masalah yang merupakan dampak atau kemungkinan dampak dari pariwisata. Di mana kajian antropologi pariwisatanya? Unsur budaya atau aspek budaya apa yang menentukan positif dan negatif dampak tersebut? Apakah makalah ini dapat dijadikan referensi untuk karya berikutnya? Mungkin hal ini dapat direfleksikan apakah seperti ini salah satu kajian atau pembahasan mengenai pariwisata yang dikaji secara antropologi? Secara antropologi Anda semua pernah mempelajari berbagai perspektif dari sudut pandang antropologi dari kajian yang masih positivistik hingga kajian-kajian kritisnya. Baik, saya rasa cukup sekian review dari saya, semoga cukup membantu untuk refleksi dan menjadikan tugas-tugas berikutnya dapat menjadi lebih baik. Dan dapat menunjukkan keistimewaan ilmu antropologi dalam mengkaji pariwisata, ataupun bidang-bidang lain secara lebih humanistik dan juga kritis. Sampai jumpa dan terima kasih.